yang membuat Abdullah bin Mas'ud itu berbahagia adalah Nisa 40. Ini luar biasa. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar zarrah. Kenapa? Yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan walaupun itu kecil tapi kebaikan. Bahkan wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, diberikan pahala yang besar. Hadirin, kita ambil contoh karena contoh ini bisa kita laksanakan. Misalnya melaksanakan sebagian daripada fardu kifayah. Ada seorang muslim meninggal. Fardu kifayah kan mulai dari memandikan, mengafankan, menyolatkan dan menguburkan. Sepertinya tidak semua kita terlibat. Kalau ada warga kita yang meninggal, kan nggak semua kita terlibat untuk memandikan. Hanya mungkin beberapa orang, mengafankan beberapa orang, ya. Tetapi menyolatkan. Nah, kita mungkin ikut menyolatkan. Ke kuburan juga belum tentu kita ikut, karena ada urusan-urusan lain. Dan tidak masalah kalau memang kita tidak ikut, karena namanya juga fardu kifayah. Tapi perhatikan, walaupun itu kecil yang kita lakukan, tapi seperti apa balasannya? Begini, ya, man shalla alal janazah falahu qiratun. Barang siapa yang menyolatkan jenazah, dia mendapat pahala 1 qirat. Tapi barang siapa menyolatkan jenazah lalu mengikutinya sampai ke kuburan, hatta tudfan, sampai yang bersangkutan dikuburkan. Setelah itu baru dia pulang, terus berdoa dan dia pulang. Falahu qiratani, dia mendapat 2 qirat. Lalu sahabat menanya, 1 qirat itu berapa? Kata Nabi, seperti bukit Uhud. Nah, sekarang contoh. Menyolatkan jenazah aja yang kita ikut, ya. Memandikan gak ikut, ngafalin gak ikut. Kata cuman, katakanlah zuhur ya, ini kuburan sini mana yang dekat? Di situ ya, dekat kan? Masih belum penuh ya Pak? Belum? Udah, kalau nggak salah udah penuh ya. Udah penuh ya? Iya. Nah, jadi gini. Yang kita ikut hanyalah menyolatkan saja. Yang 3 enggak. Mandikan kita enggak ikut, mengafankan tidak, ke kuburan juga tidak. Ya, kita cuma ikut menyolatkan saja. Jadi 1/4 dari yang 4 itu yang kita kerjakan cuman, ya kan? Menyolatkan. Sekarang ketika kita menyolatkan itu kan ada 4 takbir. Baik, Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah. Itu untuk siapa itu? Pahalanya untuk kita, karena kita yang sholat. Ya, ketika kita baca Alhamdulillah alamin, Allah akan menjawab, ya, hambaku memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita baca Allah menjawab, Allah SWT, hambaku menyanjungku. Malikum middin, ya, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi setiap ayat kita baca itu Allah merespon. Mayat yang respon bukan kita, walaupun kita nyolatkan mayat, tapi setiap kita baca Fatihah Allah yang merespon. Ada dalam hadis Sahih Muslim seperti itu. Takbir kedua, Allahu Akbar, baca salawat. Siapa yang dapat pahala? Kita. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi salawatin. Barang siapa yang pada 1 kali, Allah balas 10 kali. Takbir ketiga barulah doa untuk mayit. Takbir keempat bisa doa, bisa juga tidak. Jadi andai kata kita takbir keempat nih, Allahu Akbar, diam aja sejenak, baik jadi imam maupun makmum. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah sah. Andai kata baik imam maupun makmum. Dari yang 4 itu cuman 1 untuk mayat, Pak. Itu takbir yang ketiga, Allahufirlahu warhamhu, dan seterusnya. Takbir pertama untuk kita, takbir kedua untuk kita, bahkan takbir ketiga kalau kita baca oke, untuk mayat. Kalau tidak, ya udah, cuma 1 untuk mayat. Tapi kita diberi pahala oleh Allah, mendapatkan pahala sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu kalau kita tengok di Google, itu disebutkan 1 kilometer tingginya dari permukaan laut, lebarnya 18 kilometer. Nah, kita nyolatkan jenazah dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Lain lagi kalau menyolatkan terus ikut ngantarin ke keranggan kuburan,
itu dapat pahalanya 2 qirat. Kecil amalan kita, kecil itu, kecil. Malah nggak ikut pun nggak apa-apa, kan sudah ada yang lain ngerjain, ini kan fardu kifayah. Tapi imbalannya dikatakan tadi yudha'ifha, Allah lipat gandakan. Lebih dari itu apa? Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah berikan imbalan pahala yang besar. Allah nggak sebut lagi Pak angkanya. Allah nggak sebutkan angkanya. Sampai seperti itulah. Nah, ayat ini membuat Abdullah bin Mas'ud begitu terkesima sampai dia mengatakan, sepertinya aku mendapatkan dunia dan seisinya.